Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Dimohon yang masih di luar karena ibadah akan segera dimulai dipersilakan untuk masuk ke dalam gereja. Pada sore hari ini kita akan mengikuti ibadah untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ada pengumuman sedikit. Nanti sesudah ibadah selesai dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan gereja karena ada door prize dari komisi ibadah. Jadi dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Ya. Bapak Ibu, karena waktunya sudah lebih dari jam 5, marilah kita masuk ke dalam prosesi ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita semua memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari ini genap sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan tersebut didapatkan karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, marilah sejenak kita mengenang masa-masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
Pembacaan naskah Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjasa kepada bangsa kita Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta, mulai. Menyanyikan lagu Mengeningkan Cipta selesai. Menyanyikan lagu Syukur.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bapak Ibu terkasih, marilah ibadah syukur peringatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini kita mulai dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 281, bait 1 sampai 2, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Penghiburan orang berarti benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita kuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
Timotius beserta saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Sungguh kita sangat bersyukur Tuhan menganugerahkan Indonesia, tanah yang subur dan kaya ini. Mari kita nyatakan syukur kita dengan bersama menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya suryana cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tuhan menganugerahkan kita tanah yang kaya dan juga Indonesia yang terdiri dari suku, bangsa, dan bahasa. Namun mampukah kita untuk hidup saling mengasihi di tengah-tengah kepelbagaian tersebut? Mari kita dengarkan firman Tuhan tentang kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita ditantang untuk mengasihi sesama di tengah-tengah Indonesia yang sangat kaya dengan perbedaan ini. Suku, bangsa, dan bahasa. Itu berarti kita harus hidup terbuka. Dan kita juga diajak untuk mengasihi Tuhan, khususnya di bumi Indonesia, yaitu memanfaatkan kekayaan alam, mencintai bumi kita, bumi hijau yang harus terus kita lestarikan. Namun realitasnya seringkali kita menutup diri, membatasi pergaulan. Kita juga seringkali menyia-nyiakan alam, boros, tidak mencintai alam yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita bersama menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa penyesalan dosa secara pribadi. Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyadari kami belum mampu untuk mengasihi sesama kami.
kami hanya mampu mengasihi orang-orang yang sama, orang-orang yang seide, sesuku, seagama. Tetapi ketika kami diperhadapkan dengan perbedaan, seringkali kami masih membatasi, kami masih tertutup. Ampuni dosa-dosa kami. Padahal Tuhan menganugerahkan Indonesia yang sangat beragam ini. Kami juga ya Tuhan tidak memanfaatkan anugerah yang Engkau sediakan di sekitar kami. Padahal itu adalah bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan berikan supaya kami olah, kami jaga dan kami nikmati. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kami eksploitasi, kami gunakan hanya untuk kepentingan diri kami saja. Kami tidak berpikir untuk anak, cucu, dan masa depan Indonesia. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga menyesali dosa melalui nyanyian Bila Ku Renung Dosaku. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dari Matius 25 ayat 34 sampai 36. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Demikian sabda Tuhan. Mari kita tanggapi dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kendati Hidupku Tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah lurus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umat-Mu. Apabila serunai berbunyi gegap, ku seru, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau anugerahkan kemerdekaan untuk bangsa kami, dan kami juga bersiap diri untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, siap untuk mendengar firman-Mu, dan juga hamba-Mu ini Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 3, ayat 16 sampai dengan 28. 1 Raja-Raja 3, ayat 16 sampai 28. Yang demikian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai 28 dengan judul Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya, kata perempuan yang satu,
"Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihnya kepada anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah menjadi agen pemulihan dan pembaharuan bagi bangsa. Sementara tema besar yang diambil oleh Indonesia saat ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah ilustrasi yang diberi judul "Itu Urusan Kita". Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali tikus sangat gusar melihat Pak Tani yang sedang memasang perangkap. Tentu saja kita tahu bahwa tikus adalah hama bagi petani. Oleh sebab itu wajar bila Pak Tani memasang sebuah perangkap. Kemudian tikus sangat takut melihat bahwa Pak Tani memasang perangkap. Lalu dia datang kepada ayam, sambat, "Yam, tolong,
itu Pak Tani sedang memasang perangkap. Lalu ayam menjawab, itu kan urusanmu, bukan urusanku. Nah, lalu tikus kecewa. Kemudian dia pergi. Kemudian dia sambat kepada kambing. Dia juga cerita, mbing. Dus, pedus ya. Dus. Itu Pak Tani sedang memasang perangkap, aku takut. Dan jawaban si wedus sama, itu bukan urusanku, urusanmu. Lalu kemudian dia datang kepada sapi, papi. Dan sapi pun juga menjawab, itu bukan urusanku, urusanmu. Tikus pergi dengan kecewa. Kemudian ada bunyi gerubak begitu. Wah, ini kayaknya ketangkep ini tikusnya. Ibu Tani, istri dari Pak Tani. Kemudian nengok. Nah, ternyata yang ketangkep bukannya tikus tapi malah kobra. Dan Bu Tani itu kepatok, kegigit ular kobra. Sakit. Karena sakit, Pak Tani membuatkan sup yang disembelih adalah ayam. Ayamnya dibeleh, dibuatkan sup. Biar ada energi. Tetangganya datang, yang disembelih kambing. Oke. Kambingnya habis, lalu yang disembelih papinya yang disembelih. Kejam amat papinya disembelih ya. Ternyata semakin parah dan akhirnya kemudian harus dibawa ke rumah sakit, menghabiskan biaya yang mahal, yang dijual adalah sawahnya. Sapinya juga boleh, tergantung yang membuat ilustrasi kan. Kalau saudara-saudara bilang sapi, saya bilang sawah. Kalau saudara-saudara bilang sawah, saya bilang sapi, tinggal gitu aja kan, biar berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan urusan kita. Kita seringkali menganggap persoalan orang lain, bahkan persoalan bangsa dan negara kita, itu bukan urusan kita. Tapi sebenarnya itu sangat berkaitan dengan urusan kita. Bahkan dampaknya pun itu adalah kepada kita. Ada lingkungan, ada beberapa persoalan di negeri kita ini. Di antaranya adalah memulihkan relasi pasca kontestasi dalam pemilu 2024. Itu masih menyisakan kalau disebut dendam kok masih menyisakan konflik. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di sosmed, itu saling mengejek itu masih saja terus terjadi. Kalau ada foto calon ini, kemudian yang grup sebelah mengejek. Ada foto ini, grup sebelah juga mengejek. Jadi rupa-rupanya memulihkan relasi setelah pemilu itu tidak mudah. Apakah hal seperti itu kita juga akan berkata itu bukan urusan kita? Atau justru malah kita ikut-ikutan? Bapak Ibu yang pro Prabowo berarti ngejek calon sebelah. Yang pro Ganjar ngejek calon sebelahnya, yang pro Anies ngejek calon sebelah. Ternyata tidak mudah. Paling tidak jangan terlibat di dalam saling ejek-mengejek. Saat ini sudah tidak relevan lagi.
Kemudian yang kedua adalah perubahan iklim, bencana alam, dan juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Kemarin hujan di bulan Agustus. Bagi kita mungkin itu hal biasa ya. Tapi bagi para petani mereka was-was. Karena sebentar lagi mereka itu mau panen. Padinya udah tumbuh, udah berisi, menguning, sebentar lagi mau dipanen. Kalau hujannya besar dan padinya itu ambruk, lalu terendam, itu bisa gagal panen. Jadi bagi petani perubahan iklim itu sangat menentukan, sangat mempengaruhi. Bahkan ketika tanam kemarin pun mereka tidak sekali jadi. Tanam pertama hujannya enggak gede, jadi gagal. Kemudian nanam yang kedua baru hujannya itu gede. Itu petani-petani Indonesia karena masih banyak yang menggunakan cara tradisional. Mengandalkan curah hujan. Jadi ketahanan pangan adalah isu politik yang penting. Karena kalau rakyat kelaparan itu gampang sekali dimonopoli dan terjadi konflik. Penjarahan, kerusuhan massa dan sebagainya. Jadi ketahanan pangan. Kemudian pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19. Belum 100% pulih. Banyak orang yang ekonominya itu masih gonjang-ganjing, belum bisa pulih betul. Mereka masih kesulitan untuk biaya ini, biaya itu, dan sebagainya. Masih banyak. Dan masih banyak lagi persoalan yang ada di negara ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari teks kita, makna yang terpenting adalah tentang hikmat. Bagaimana Raja Salomo itu menyelesaikan keputusan dengan hikmat. Ada 2 orang perempuan, punya anak dua-duanya, dan yang satu itu anaknya mati. Intinya kan begitu. Kemudian mereka menghadap pada Salomo untuk menyelesaikan masalah itu. Dan Salomo tahu betul bahwa ibu mencintai anaknya. Dia pasti tidak rela kalau anaknya itu dibunuh. Dan dia tahu bisa membedakan dengan jelas mana ibunya yang asli dan mana ibunya yang palsu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat Salomo di dalam menyelesaikan keputusan. Nah, Indonesia ini juga membutuhkan orang-orang yang berhikmat, bukan hanya pemimpin, bukan hanya presiden, menteri, tetapi juga Indonesia membutuhkan rakyat yang berhikmat. Banyak hal yang harus diselesaikan. Namun saat ini tema yang diangkat, ada yang tahu Bapak Ibu? Tema yang diangkat oleh di 79 tahun Indonesia Merdeka ini? Nusantara Satu Indonesia, Nusantara Baru Indonesia Maju. Itu berkaitan dengan apa saja kira-kira? Ya, yang pertama adalah menyongsong IKN, budaya baru, Nusantara baru, budaya baru. Bagaimana Indonesia harus dibangun dengan budaya yang efektif, budaya yang jauh lebih baik, budaya peduli. Dimulai dari IKN. Oleh sebab itu kita harus memiliki hikmat. Bukan kok berpindah, tetapi budayanya yang kita serap. Kemudian yang kedua, estafet kepemimpinan.
kita tahu akan ada estafet kepemimpinan dari Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, kemudian bergulir kepemimpinan ke Prabowo Gibran. Ini juga perubahannya tentu harus baik, harus mulus. Kemudian yang ketiga adalah menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Karena Indonesia mengalami bonus demografi. Usia penduduk yang produktif akan di angka yang lebih banyak. Oleh sebab itu, konsekuensinya harus disiapkan dari sekarang lapangan kerja yang cukup. Karena kalau itu tidak tersedia, maka yang terjadi bukannya Indonesia emas, tetapi justru sebaliknya. Pendidikan mulai dari hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di satu sisi kita bersyukur Indonesia ini kaya luar biasa, tetapi kita tidak bisa mengambil sikap seperti ilustrasi saya di atas. Itu bukan urusan kita. Kalau kita berkata seperti itu, maka hal-hal yang baik tidak akan kita capai. Tetapi saat ini mulai katakan itu urusan kita. Meningkatkan kualitas pendidikan itu urusan guru, bukan. Itu juga urusan kita sebagai orang tua, sebagai embah, punya anak, punya cucu. Pendidikan kualitasnya harus meningkat, itu urusan kita. Bukan urusan sekolah saja. Mencintai lingkungan kita bukan urusan kita. Jangan sekali-kali kita mengatakan seperti itu. Karena lingkungan kita juga akan digunakan oleh anak cucu kita. Itu urusan kita. Tetangga kita berkonflik, kira-kira itu urusan kita? Tergantung konfliknya ya. Jangan juga gampang ikut campur. Tetapi kalau jadi lebih baik, kita bisa mendamaikan, kita bisa jadi berkat, itu urusan kita. Kalau tambah keruh ya jangan ikut campur ya. Indonesia butuh orang-orang yang peduli, menjadi agen pemulihan dan pembaharuan bagi bangsa. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Saat teduh cukup, paduan suara Gloria akan mempersembahkan puji-pujian, dipersilahkan.
Jemaat terkasih, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, menaikkan syukur kami atas anugerah kemerdekaan dan bumi Indonesia. Kami boleh tinggal dan hidup di dalamnya. Tuhan, anugerahkan terus bangsa kami ini kemajuan-kemajuan, kepada bangsa kami ini kiranya Tuhan berikan yang terbaik di dalam proses pembangunan IKN. Tuhan kiranya memberkati dan proses memindahkan banyak hal. Tuhan kiranya memberkati sehingga semuanya boleh berjalan baik. Indonesia baru, Nusantara baru, Indonesia maju. Tuhan juga memberkati estafet kepemimpinan yang akan terjadi. Pemimpin yang baru boleh membawa ke dalam Indonesia emas, tersedia lapangan kerja yang cukup, pendidikan yang semakin meningkat, kekayaan alam yang boleh dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. Pemberantasan korupsi yang Tuhan buat semakin berhasil, sehingga Indonesia dijauhkan dari korupsi. Para koruptor mereka kiranya Tuhan jauhkan dari bumi Indonesia ini. Ya Tuhan, berkatilah juga kami GKJ Kiara Condong ikut berpartisipasi di dalam kemajuan bangsa dan negara, dengan mendidik secara iman, yang itu merupakan pondasi, modal bagi soft skill generasi penerus, sehingga mereka memiliki kualitas, bukan hanya intelektual, tetapi juga religius yang baik, sehingga Indonesia juga dibangun dari moral karakter yang baik. Ya Tuhan, berkatilah gereja kami, program-program gereja. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu di sini, juga seluruh jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang pergumulan ekonomi terdampak COVID sampai sekarang belum pulih, Tuhan pulihkan. Berikan ide-ide kreatif cemerlang untuk membangun kembali ekonomi mereka dan juga semangat. Ya Tuhan, kami serahkan kepadamu keseluruhan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni terselip dosa dan kesalahan kami, baik itu di dalam perkataan, hati, pikiran kami maupun perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menghimpunkan persembahan. Adapun nat persembahan diambil dari Mazmur 98 ayat 8.
Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Persembahan kita himpun dengan iringan nyanyian PKJ 305. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan namanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami memuji-Mu dengan segala hormat dan rasa syukur atas segala kasih dan karunia yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang ke-79 untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga berkat-Mu selalu menyertai kami, bangsa Indonesia. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Pendeta Yohan yang telah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami juga melanjutkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Dan kita juga akan mendengar persembahan dalam bentuk salah satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia, yaitu adalah angklung. Dipersilahkan.
Bapak Ibu, apakah ada yang tahu tadi lagunya judulnya apa saja? Apa saja? Halo Halo Bandung. 17 Agustus, Rayuan Pulang. Yang lagu pertama ada yang tahu? Tanah Air, Tanah Air. Diciptakan oleh Ibu Sud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki pengutusan, kita nyanyikan Satu Tanah Air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka. Budayanya sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Tuhan pasti memiliki rencana yang indah untuk bangsa kita. Mari kita bersatu untuk kemajuan di Indonesia ini. Kita nyanyikan bersama doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Ya Tuhan Yesus, bersama dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, kami mohon Engkau memberkati bangsa kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi atas bangsa kami, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembali saya mengingatkan bahwa jangan langsung keluar karena ada door prize. Mudah-mudahan dapat door prize ya. Di akhir ibadah ini kita nyanyikan Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat malam. Kami dari Komisi Ibadah Liturgi, jadi yang ordinir ibadah, punya ide, yaitu supaya kehadiran kita tidak hanya hadir, tetapi kita bisa bisa merayakan salah satunya HUT RI. Terus yang kedua, topiknya ini bukan door prize, gitu. Kalau door prize itu kan langsung diundi gitu ya. Tapi ini jadi kita mengingat tentang sejarah, jadi ada pertanyaan dan nanti siapa cepat dia dapat gitu. Jadi topiknya itu, ini adalah permulaan artinya Komisi Ibadah mencoba hal yang baru di acara HUT, biasa kan setelah itu kita pulang. Nah, itu yang garis besar dari Komisi Ibadah. Nah, nanti kita akan pertanyaannya ini tadinya diharapkan itu ada anak-anak gitu ya, ternyata anak-anaknya hanya sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa. Gini, nanti pertanyaannya ini saya bagi dua, jadi ada yang dewasa, ada anak-anak. Yang disebut dewasa itu adalah yang boleh menjawab adalah dari pemuda sampai adiuswo gitu ya. Nah, kalau anak-anak adalah yang masih sekolah minggu kalau ada gitu. Nah, ini saya akan dibantu oleh Bapak Eko Setiohantoro. Ayo Pak Eko, nah, untuk memeriahkan acara kita malam ini. Oh, merdeka Pak Eko. Gak ada mic ya Pak. Aku lagi pakai jaket. Tadi saya minta ngedadak. Ya, luar biasa Pak Wir, terima kasih sudah mengundang kami dari Rukti Rogo lagi. Dari Komisi Ibadah ternyata sekarang berubah sekarang jadi Komisi Ibadah. Ya Bapak Ibu,
Tadinya kita mau adakan lomba apa tuh namanya tarik tambang, kerupuk, tapi katanya tadi di rumah sudah. Sudah kan di rumah tadi ya? Waduh, ini tadi yang sebut yang baru tuh nanti tahun depan kita bikin acara balap karung, tarik tambang, balap kerupuk, makan kerupuk sama apa? Oh bikin pecel katanya. Oh dia mah tukang masak dia Pak ini. Monggo Pak Wir, silakan. Pertanyaan pertama buat. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Jadi saya minta bantuan Pak Eko untuk melihat siapa yang duluan ngacung. Oke, ya, Pak, ya? siap. Tak lihat. Ini Pertanyaannya gampang ini katanya sih. Pertanyaannya ini gampang sekitar katanya. sekitar HUT. HUT. HUT ya. Oke. HUT GKJ Kiara Condong. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oh salah ya? Perhatikan, kita cepet-cepetan, jadi tidak ada kesempatan buka Google. Oke. HP-nya pada Mbak Yud, HP-nya disimpan dulu Mbak Yud. HP-nya simpan. Yud. Oke. Ini yang pertama. Ya. Ya, Bapak Ibu tadi mendengarkan lagu-lagu lagu-lagu nasional. Tanggal diciptakannya pasti. Gitu ya. Siapa pengarang pencipta lagu Indonesia Raya? Aku ini Pak Lukas ya. Pak Lukas. Pak Lukas masih bikin mie ayam? Masih katanya. Siapa Pak? Panjangannya? Oke. Betul? Betul Pak. WR ya. Ini sengaja Komisi Ibadah bikin hadiah tadi katanya. Yang kedua Pak Wir. Ya ini Pak. Pak. Pak Lukas jangan dilihat hadiahnya ya, tapi dilihat gantengnya Pak Lukas hari ini luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, Yang kedua, Pak Wir, kedua masih tetap aki-aki? Hah? Masih tetap aki-aki mama ya? Iya. Yang kedua, kita agak berhitung sedikit nih. Bapak Ibu, tahun sekarang adalah Indonesia HUT yang ke? Sebentar, belum itu pertanyaannya. Yang ke-79. Sudah mulai belajar menjebak dia. Ya. Nah, kalau 45 tahun ke belakang itu tahun berapa? Ngacung. Ais, ngacung. Iya, Bugun. Bu Gunawan. Enggak. 45 tahun ke belakang. Tahun berapa? Itu. Kayak Pak Dokter. Oh, itu tuh Pak Dokter. Salah. Cut ya. Cut. Jadi pertanyaannya gini, sekarang kan 79 kurangi 45, maksudnya gitu. Nah tahun ke berapa gitu. Ya. Enggak, dikat. Sudah. Ya. Okay. Gagal ya. Yang berikutnya, sejarah. Nih. Ayo ibu-ibu, yuk siap. Bapak Ibu tahu kan teks proklamasi? Nah, siapa yang menulis menggunakan tangan? Ini. Yuk siapa? Pakai tangan. Pakai tangan. Apa? Apa? Kalau sayuti mati itu pakai ketik. Tekan. Yang tangan. Yang tangan. Yang ada coret-coret. Udah. Ya. Siapa namanya? Tapi guru ya dia ya? Guru gak apa-apa gitu? Hah? Jadi gini ceritanya. Yang menulis teks proklamasi yang menggunakan tulisan tangan itu siapa? Nah. Gak ada. Ini mah penasaran. Ya, Bu Titi. Ayo, Ibu Titi.
Di mana? Boleh. Pertanyaannya boleh di mana? Di hati. Makasih Mbak Titi. Oke, kita lanjut ya. Dengarkan pertanyaannya. Dengarkan pertanyaan. Kita lanjut. Kalau sekarang kita tahu bendera kita merah putih ya. Ya, nih bendera merah putih nih, dengerin bendera merah putih. Siapa yang menjahit? Mbak Ika. Hah? Ya. Mbak Ika, sini. Sini Mbak Ika. Beginilah kalau sama emak-emak. Siapa Mbak Ika? Fatmawati. Fatmawati itu temannya siapa? Temannya Fatmawan. Terima kasih. Oke. Ayo cepet. Sekarang ngacung dulu, ngacung. Oke. Nah, inilah. Oke, berarti kita mandangnya agak luas, Jadi Pak. coba saya sini, ayo kesini. Oke, yang berikutnya. Siapa ayo? Ayo sini. Tadi lagu ini dinyanyikan. Dinyanyikan. Ini Lagu apa dinyanyikan. nih? Mana? Nah, siapa pencipta lagu Syukur? Oh, yang udah mah udah. Gimana? Iya. Hanya siapa, Bu? Ya udahlah. Tuh kan, ternyata Bu Amrus yang sebelah sini. Sini Bang. Bapak apa? Udah itu. Kamu tahar. Ya. Masih satu lagi ya mamanya ya. Tapi nggak apa-apa karena itu juga anak-anak nggak ada. Baik. Ayo Mbak Bati siap? Oke, yang berikutnya nih. Ayo jangan ragu-ragu untuk ngacung. Bungat. Halo ngacung ya. Ini kayak Bu Catur tadi. Udah ngacung gini lagi. Oke, Bapak Ibu tadi menyaksikan upacara di IKN gitu ya. Apa kepanjangan IKN? Oh enggak lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tema HUT RI tahun ini? Mas. Iya, ayo. Oh iya. Nusantara baru, Indonesia baru. Nusantara baru, Indonesia baru. Maju berapa langkah, Bu? Berapa langkah majunya? Nah, sekarang tiba giliran untuk anak-anak. Tapi nggak apa-apa. Anak-anak. Anak-anak 2 pertanyaan ya. Anak-anak ya. Anak-anak berapa orang nih anak-anak? Ayo Mas Chandra. Ayo Mas Chandra, ayo. Ayo Mas. Ini Mas. Ayo Mbak Abriel ya, kakak ya. Ayo Mas Reza, angkat tangan ya. Bendera ya. Oke, kita bendera kan kalau dibawa-bawa tuh macam-macam ya, Pak. Nah, sekarang untuk anak-anak nih. Dengerin deh anak-anak ya. Ayo ngacung. Apa warna bendera Indonesia? Apa sayang? Oh, putih. Bener ya? Berani suci, Oh. merah putih. Kalau filosofi dulu dia. Gimana ya kayak bapaknya gitu. Oke. Bapaknya kan gitu filosofi dulu dia. Jangan dibuka di sini ya. Jangan dibuka di sini ya. Di rumah bukanya ya. Lagi. Oke, untuk Lagi anak-anak anak-anak ayo. dengerin ya. Ayo Mbak Reza. Mbak Diva. Oke. Siap. Ayo siap lagi. Berdua nih. Bertiga sini. Ayo. Apa lambang negara Indonesia? Anak. Semua aja. Ada empatan dikasih semua aja. Ya udah. Udah. Apa namanya? Apa benderanya?
Garuda Pancasila. Betul? Betul. Yang sekarang berdua, ayo berdua. Berdua ya, Mas Kris sama Mas Aris, ayo berdua. Ayo, berdua nih berdua. Berdua ya. Tinggal berdua ya. Nah, ya berdua. Ini Sama Iyut juga bertiga. Enggak. gini aja, suruh maju, sebutkan Pancasila. Hafal teks Pancasila? Hafal teks Pancasila? Coba. Nanti gantian ya. So, sini sebelah sini. Teks Pancasila, sebutin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kerakyatan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kalau ini pertanyaannya sebutkan suku-suku di Indonesia. 5 aja. Bisa apa enggak? Di Indonesia ada berapa suku? Di Indonesia ada berapa suku? Banyak kan ya? 3 aja, 3 suku apa aja? Jawa, Padang, Sumatera, Sumatera banyak apa aja? Ambon, Jawa, Padang, Ambon. Padang di Ambon di Padang ya? Di Sumatera ya? Enggak, ya dapat. Ayo, terima kasih. Sekarang ayo Mas Kris ini. Udah ya, gak ada lagi ya. Oke. Mas lihat. Guru, ayo guru. Ayo. Oke, saya pikir gak ada lagi kan? Ya Ada anak-anak. lagi tuh. Gak anak-anak. Oh ini belum. Oh belum. Hadiahnya belum ya Dek ya? Hadiahnya belum ya? Jawab. Lupa. Untung aja Mas Agus bilang. Oke. Bapak sama anak dapat hadiah. Nyanyi dong ini. Satu lagi anaknya ya. Si Mbak Puji ya. Mbak Puji ya? Mau nyanyi? Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup. Sebentar untuk menghormati, baiknya kita berdiri biar majelis sama Bapak Pendeta biar keluar. Kita bangkit berdiri. Oke, Tuhan memberkati kita semua.